Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi, mudah-mudahan kalian masih selalu sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Baik, masih ketemu dengan Pak Setio kali ini masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di subtema 1 pembelajaran 5 kita awali dengan memperhatikan gambar. Lihat baik-baik, di situ ada sebuah gambar, gambar kelinci dan gambar siput. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas tentang kelinci termasuk hewan vertebrata. Masih ingat ya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi yang bertulang belakang, artinya susunan tubuhnya terdiri terdiri dari bermacam tulang yang saling terkait. Bagaimana dengan siput? Nah, kita lanjutkan. Siput itu merupakan hewan avertebrata, jadi ada huruf A di depannya. Artinya apa? A itu artinya tidak. Berarti lawan dari yang kemarin. Kalau kemarin vertebrata hewan bertulang belakang, berarti A ada tidaknya. Berarti hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya 1, susunan syarafnya berada di perut. 2, memiliki rangka luar. Dan yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata. 1, siput, tadi gambarnya. 2, serangga. 3, cacing. 4, ubur-ubur. 5, cumi-cumi. Apa hanya 5 itu? Tidak, masih banyak di dunia ini, tapi kita ambil contoh 5 saja. Itu contohnya. Nah, sekarang selanjutnya kita berlatih. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan kita harus berlatih, yaitu buatlah tabel. Jadi nanti silakan dibuat tabel, ini disalin ya. Disalin, kemudian nama hewannya, 1 siput, tadi sudah Pak Guru bantu gambarnya. Kemudian yang kedua nama organ geraknya. Kolom kedua adalah organ gerak. Organ geraknya yaitu dengan kaki perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk bergerak dan berpindah tempat. Itu fungsi pada siput. Bagaimana dengan hewan yang lain? Nah, hewan yang lain contoh belalang. Belalang ini pasti ya kalian sering menjumpai. Sama dengan siput. Siput itu juga sering kalian jumpai di dekat pohon pisang, di kebun, dan seterusnya. Belalang juga pastinya kalian sering jumpai. Cari tahu nanti dari berbagai sumber atau kalian mengamati langsung, lihat di kebun boleh. Lihat ada belalang, organ geraknya apa? Tuliskan. Fungsinya apa? Silakan nanti dituliskan juga. Kemudian yang ketiga, binatang yang ketiga cacing. Ini juga sering kalian jumpai ya kalau di dekat berlumpur itu biasanya banyak cacing. Nama organ geraknya apa? Tuliskan. Kemudian fungsinya juga. Yang keempat, ubur-ubur. Binatang ubur-ubur, silakan nanti sama seperti sebelumnya, tuliskan nama organ geraknya dan fungsinya. Itu tugas yang pertama. Silakan tulis di buku tulis kalian masing-masing, tidak perlu dikirimkan ke pos itu, tidak perlu difoto. Cukup tuliskan saja. Kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya, materi berikutnya adalah menentukan ide pokok, berlatih. Dulu pertemuan sebelumnya ini yang pertama itu sudah menentukan ide pokok. Jadi sekarang kita tinggal latihan. Nanti baca teks pada buku siswa, tema 1 halaman 44 dengan cermat. Dibaca saja di situ. Nanti tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, idenya apa? Yang ketiga apa? Jawablah secara lisan di depan orang tua atau wali kalian. Jadi nanti cukup dijawab. Paragraf 1, ide pokoknya adalah ini. Nanti tentukan ide pokoknya. Bacakan secara lisan. Kalau orang tuanya sedang merantau, ya dengan kakak atau saudara kalian yang kalian tinggal bersama. Itu yang kedua, latihan menentukan ide pokok. Nah, yang berikutnya ini membahas tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Ada 4 corak. Yang pertama realis atau kenyataan, yang kedua karikatur, yang ketiga kartun, yang keempat dekoratif. Pengertiannya, yang pertama realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Realis itu kan aslinya atau kenyataannya.
Ini berarti gambar yang persis seperti keadaan aslinya, tinggi, besar, kecilnya, dan seterusnya. Dua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Jadi objek aslinya seperti apa diubah. Maka kalau diubah berarti gambarnya menjadi kelihatan lucu gitu ya. Contoh misalnya kalau gambar orang, tangan kakinya digambarkan biasa kecil tapi tiba-tiba kepalanya menjadi besar, itu kan berarti gambarnya menjadi kelihatan lucu. Gambar seperti itu disebut dengan karikatur. Biasanya itu mengandung sebuah kritikan atau sindiran, itu biasanya mengkritik apapun. Yang ketiga, kartun. Kartun kalian sering nonton filmnya, pasti ya sudah paham. Kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Jadi kadang-kadang hanya sebuah humor saja, tapi biasanya ada cerita atau kandungan cerita yang bagus yang bisa kalian tiru. Contoh pada kartun di serial TV lah, kalian sering melihat itu. Kadang ada pesan, ada amanat yang baik bagi kita. Yang keempat, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tetap tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Gambar burung ya, ciri-ciri burungnya tetap ada, tapi mungkin dipindah. Tinggalnya biasanya burungnya di mana, digambarnya di lain tempat. Itu hanya contoh seperti itu contoh dekoratif. Nah, ini contoh untuk gambar corak gambar ini, tolong kita latih. Kalian boleh pilih salah satu, yaitu untuk menggambar ilustrasi. Ceritanya nanti sama dengan yang halaman 44 tadi yang depan dibaca, ya, yaitu judulnya Siput Bukanlah Hewan Lemah. Itu nanti dibaca ceritanya, kalian gambarkan sebuah gambar ilustrasi. Pilih dari 4 corak tadi, digambarnya pada buku gambar, ya, pada buku gambar kalian. Kemudian kalau sudah selesai nanti boleh diwarnai yang bagus, yang rapi, yang indah. Kemudian coraknya pilih yang mudah saja lah. Kalau yang nomor 1 realistis itu kan mungkin agak susah. Kalau nanti menggambar siputnya harus persis banget ya, mungkin agak susah. Tapi mungkin bisa pula kalau memang kalian mampu ya silahkan gambar realis. Itu digambarkan siputnya, kemudian sedang apa digambarkan. Yang kedua tadi ada gambar karikatur. Ya boleh saja kalian gambarkan. Misalnya bagian cangkangnya ya, cangkang biasa, tapi bagian apanya kalian besarkan atau seterusnya yang menjadi kelihatan lucu. Atau gambar kartun juga boleh. Atau yang keempat, gambar dekoratif juga boleh. Pilih saja salah satu. Selamat menggambar. Jangan lupa digambar yang bagus, tidak perlu pula untuk difoto, dikirim ke Bang Setio. Simpan saja, nanti pada saat ketemu, Bang Setio ambil, Bang Setio lihat gambarnya. Itu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang pertama tadi tentang hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak. Itu tidak, berarti tidak memiliki tulang belakang. Yang berikutnya tentang gambar, corak gambar ilustrasi ada 4, dekoratif, kartun, karikatur, dan realis. Silahkan dilatih untuk menggambar dan diingat materinya. Itu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi materinya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan bersama-sama. Jadi pembelajaran kita selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pesan positif, tetap semangat belajar ya. Meskipun dalam kondisi seperti ini tetap semangat belajar, tidak bertemu langsung masih bisa bertemu seperti ini ya. Jadi jangan lupa pula jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah dan sebagainya. Itu pembelajaran kita tutup dengan pesan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.